Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini juga kita akan bersama-sama ikuti perjamuan Tuhan. Kita mengingat karya salib Kristus di Golgota yang sudah selamatkan kita. Mari sebagai pujian pembukaan saya ajak kita naikkan satu pujian yang mengatakan, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Kita mau memuji, memuliakan, membesarkan Dia. Haleluya. Penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah. Bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada-Mu. Mari sekali lagi kita katakan, Yesusku penyelamatku. Haleluya. Amin. Penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari kami mau memuji Engkau Tuhan. memuji Amin. keajaiban kasih-Mu. Pelindung, Engkau menara kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada-Mu. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah. Amin. Kami mau bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Kami mau bersorak bagi-Mu Yesus. Haleluya. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Haleluya. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas
Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Engkau Yesus penyelamat kami, keselamatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karya-Mu yang indah luar biasa dalam hidup kami. Engkau mati bagi kami untuk menyelamatkan kami. Terima kasih, bahkan Engkau hidup, Kau memberikan Roh-Mu bagi kami. Dan biarlah Tuhan, dalam ibadah kami ini, kami rindu lagi memuji, memuliakan Tuhan. Biarlah Engkau terus bekerja dan memberkati ibadah kami, sehingga kami rasakan hadirat-Mu nyata dalam ibadah kami ini. Pimpinlah Tuhan dari awal sampai akhir, kuasa-Mu bekerja, dan kami semua diberkati dengan hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau. Kami mulaikan ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, mari bangkit berdiri bersama-sama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh darah anak domba, kita telah ditebus. Haleluya, oleh darah anak domba, iblis sudah dikalahkan. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Sekarang telah tiba keselamatan yang dari Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, haleluya, Telah tiba keselamatan dan kuasa dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. oleh darah anak domba, Darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis sudah dikalahkan. iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya, kita bebas oleh darah anak domba. Haleluya, Telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. sekali lagi, sekarang telah tiba. Amin. Telah tiba Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. oleh darah anak domba, Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya, iblis sudah dikalahkan oleh darah anak domba. Kita mau bangkit, mau serukan nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Bangkit, serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus, Mari maju, nyatakan kuasanya. nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari bangkit.
Nyatakan nama Yesus, nama yang berkuasa. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Amin. Iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Oh, nama Yesus. Haleluya. Menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Amin. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Haleluya. Kita mau bangkit bagi Yesus. Haleluya. Amin. Serukan nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasanya. Nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Oh, bangkit. Haleluya. Nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Haleluya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama-sama semuanya, nama Yesus. Haleluya. Menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Haleluya. Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus. Dia menara yang kuat. Amin. Haleluya. Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Haleluya. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Kita punya nama Yesus, nama di atas segalanya. Haleluya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Haleluya. Engkau sanggup mengalahkan semuanya. Kekuatanmu ya Allah. Mari tunjukkan kuasamu ya Tuhan. Kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu. Amin. Selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Amin. Bersoraklah. Allah bangkit. Mari kita bernyanyi. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Amin. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari sekali lagi katakan, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Kerahkanlah kekuatanmu Ya Allah, tunjukkan kuasamu ya Tuhan. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu. Serahkanlah musuhmu. Selamatkanlah umatmu ya Tuhan. Selamatkanlah umatmu. Engkau dahsyat di tempatmu yang tinggi. Tempat kudusnya. Oh, Allah bangkit. Amin. Bersoraklah. Allah bangkit. Haleluya. Kami mau bernyanyi bagimu Tuhan. Haleluya. Musuh
Amin. tempat kudusnya. Allah dahsyat Di tempat kudusnya. Haleluya, Engkau dahsyat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pengorbanan Yesus yang mulia di atas kayu salib itu untuk menebus dosa kita, supaya kita beroleh keselamatan yang dari Tuhan. Oleh sebab itu mari terus persembahkan kehidupan kita untuk kita menyenangkan Tuhan. Kita punya hati hamba. Haleluya, puji Tuhan. Mari saya ajak kita semua naikkan satu pujian yang berkata, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang melihat harta, tetapi Engkau lihat hati kami Tuhan. Lihat kehidupan kami, untuk kami persembahkan hidup. Haleluya. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Pengorbananmu yang mulia, jadikan kami berharga. Jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Amin. Haleluya. Aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata Memulihkan hidupku. memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan, Engkau bukan Tuhan yang melihat rupa, Engkau bukan Tuhan yang memandang harta kami. Haleluya. Tapi hati hamba yang Kau inginkan dalam hidup kami, yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Kau sangat berarti bagiku. Yang terbaik Tuhan, kami persembahkan bagi Engkau. Padaku ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Amin. Harta, tapi hati hamba yang Kau cari dalam hidup kami. Kau cari. Biar Kau temukan itu dalam hidup kami, dalam diri kami Tuhan. Dalamku, ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Sebab Engkau sangat berarti bagi kami. Engkau berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Selama kami hidup, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kau berarti bagi kami. Yang terbaik tiada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, yang terbaik bagi-Mu Tuhan dalam hidup kami. Yang terbaik bagi-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam perjamuan Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita mau lagi nikmati firman Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan lagi. Dan mari sama-sama saya ajak untuk kita naikkan satu pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Kita mau renungkan firman-Nya. Haleluya. Engkau
mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu, firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. tujuan kita untuk senangkan hati Dia. Oleh sebab itu mari kita ikuti firman-Nya terus. Kita kasihi Dia. Haleluya. Engkau Yesus dengan segenap hatiku, Aku mengasihi Engkau. mengasihi Engkau Yesus Dengan segenap jiwa. segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu. Firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu. Haleluya. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu. Kami mau lakukan terus firman-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Benar, ini yang menjadi pengakuan kami bahwa kami rindu, kami mau selalu mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Sebab kami sadar keberadaan kami ini hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena kebaikan Tuhan, terus Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Engkau masih beri lagi dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh datang lagi kepada Tuhan, kami bersekutu dengan Tuhan, kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan. Biarlah lewat setiap pengagungan yang kami naikkan kepadamu Tuhan, ini semua boleh menyenangkan hati-Mu, boleh berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan juga boleh berkenan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami membuka hati kami buka kehidupan kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebab kami percaya tanpa firman-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kami percaya lewat firman-Mu, lewat kebenaran-Mu yang memampukan kami, yang memberikan kami kekuatan untuk kami berjalan di dalam dunia ini bersama dengan Tuhan. Kami lewati semuanya, kami mengalami kemenangan pertolongan yang ajaib. Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Berkati urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga segala sesuatu yang sudah dipersiapkan oleh hamba-Mu diberitakan bagi kami semua, memberkati kami, menguatkan iman kami di dalam Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Ini doa kami siapkan hidup kami untuk dengar kebenaran firman-Mu. Dengan penuh ucapan syukur kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan dulu sebagian dari firman Allah. Dan saat ini saya ajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 18. Injil Matius pasal 18, kita membaca ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Injil Matius pasal 18, ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, disitulah Aku ada di tengah-tengah mereka. Firman Allah yang baru saja kita baca bersama, khususnya di ayat 15 sampai dengan yang 17, di pembacaan itu kita melihat bagaimana firman Allah mengatur apabila terjadi perselisihan di antara 2 atau lebih orang yang ada di dalam jemaat. Kita tahu tidak ada seorang pun di dunia ini yang sempurna, ya. Sehingga pertikaian antara satu orang dengan orang lain bisa terjadi bukan hanya di luar gereja, tetapi juga bisa terjadi di dalam gereja, di antara jemaat. Dan untuk hal inilah maka Alkitab menulis, atau Yesus memberikan jawaban, memberikan penjelasan apa yang harus dilakukan apabila terjadi perselisihan khususnya di dalam jemaat.
suatu perselisihan yang terjadi antara satu orang dengan orang lain, atau mungkin satu kelompok dengan kelompok lain, itu bisa terjadi dan bisa terjadi juga di antara orang-orang percaya. Bisa terjadi juga di dalam satu jemaat, ya. Pribadi-pribadi yang merupakan jemaat di satu tempat beribadah, bukan tidak mungkin bisa juga terjadi perselisihan. Dan itulah yang dijelaskan dalam Alkitab atau pembacaan yang kita baru baca tadi. Kita tahu tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini, sehingga pertikaian antara seseorang dengan seseorang sangat mungkin terjadi. Begitu juga di dalam gereja, karena memang kita belum sempurna. Dan apabila terjadi perselisihan, terjadi pertengkaran katakanlah antara dua orang anggota, maka bila tidak segera didamaikan, perselisihan ini akan mudah meluas. Perselisihan yang tidak segera diselesaikan itu dapat dengan mudah meluas dan melibatkan lebih banyak orang lagi. Berawal dari 2 orang, tetapi jika tidak segera ditangani, maka bukan tidak mungkin akan melibatkan banyak orang. Dan tentu ini dapat mengakibatkan perpecahan di dalam jemaat. Kalau hal ini terjadi, tentu iblislah yang akan bersorak-sorai melihat keadaan yang terjadi dalam jemaat tersebut. Dan tentu kita semua tidak menghendaki hal seperti itu terjadi dalam jemaat. Tetapi inilah suatu kenyataan bahwa perselisihan bisa terjadi dalam jemaat. Dan perselisihan antara seorang anggota jemaat dengan anggota jemaat lain, ini merupakan suatu masalah di hadapan Tuhan. Allah tidak menghendaki adanya perselisihan. Dan dalam pembacaan firman yang sudah kita baca tadi, Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana kita harus menyelesaikan apabila terjadi perselisihan di dalam jemaat. Perselisihan di dalam jemaat antara satu anggota jemaat dengan anggota jemaat yang lain, atau mungkin satu anggota jemaat dengan beberapa anggota jemaat yang lain, dapat bukan saja merusak hubungan di dalam jemaat, tetapi juga di satu buku yang saya baca, bahkan dapat mengakibatkan kerusakan dan juga luka. Artinya ada serangan terhadap bisa terjadi perkelahian, bahaya terhadap fisik. Dan ya ini memang sudah terjadi, ya. Kita tentu pernah mendengar kejadian-kejadian seperti ini, adanya pertikaian di dalam jemaat yang mengakibatkan baik kerusakan tempat ibadah atau juga perkelahian antara anggota jemaat yang berselisih.
Dan dalam Alkitab, dalam pembacaan Alkitab yang sudah kita baca tadi, di situ ada dituliskan mengenai penyelesaian untuk suatu perselisihan. Allah mau jika timbul suatu perselisihan, maka perselisihan itu dapat diselesaikan dengan cara yang damai antara kedua belah pihak. Allah menghendaki adanya damai dalam gereja Tuhan. Damai di antara anggota jemaat. Kalau kita memperhatikan ayat 15 sampai ke 16, ini adalah langkah-langkah yang harus diambil apabila terjadi perselisihan di antara sesama anggota. Di sini dikatakan, tegurlah dia di bawah 4 mata. Artinya, pihak-pihak yang berselisih harus dihampiri untuk mereka menjelaskan atau untuk menjelaskan kesalahan apa yang orang tersebut telah lakukan. Jadi tidak dibiarkan, ya, sudah terjadi perselisihan, tidak dibiarkan, tetapi terutama hamba Tuhan atau tua-tua sidang, para diaken harus bisa menghampiri orang tersebut yang melakukan kesalahan dan menjelaskan kesalahan apa yang dia telah lakukan. Karena sangat mungkin orang tersebut tidak menyadari bahwa ia telah melakukan suatu kesalahan. Jika tidak dijelaskan, ya, seperti saya katakan tadi, maka tentu dia tidak menyadari telah melakukan suatu kesalahan, dan tentunya dia tidak akan memperbaiki sikap atau memperbaiki kesalahan yang sudah dia lakukan. Sebab itu harus ada teguran, dijelaskan kepada orang yang melakukan kesalahan tersebut, supaya kesalahannya tidak berulang dan tidak semakin dalam kesalahan yang dilakukan. Tentu ada pihak-pihak mungkin yang akan merasa enggan untuk memberi teguran kepada mereka yang bertikai. Tetapi dari apa yang saya pelajari di sini, dengan para diaken menghampiri pihak-pihak yang bertikai, justru di situ menunjukkan kerendahan hati. Dan inilah
sikap yang harus ada di dalam, bukan hanya para diaken dan tua-tua sidang saja yang harus mempunyai sikap kerendahan hati ini, tetapi seluruh anggota jemaat kalau bersama-sama mempunyai kerendahan hati, maka tentu pertikaian antara seseorang dengan orang lain atau satu pihak dengan pihak yang lain bisa dikurangi. Bahkan tentu kita harapkan tidak terjadi dalam jemaat. Jadi perlu adanya kerendahan hati. Kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal 5, ayat 23 sampai 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Jadi di sini digambarkan betapa pentingnya kita mengutamakan, ya kalau kita menyadari ada perselisihan, kita harus terlebih dahulu berdamai dengan orang yang berselisih dengan kita. Hal yang utama yang harus dilakukan pada saat ada perselisihan adalah berdamai. Berdamai dengan pihak yang berseteru. Di bagian lain dalam Alkitab dikatakan, perdamaian mendahului pujian dan penyembahan. Artinya, jika kita tidak akan bisa memuji, kita tidak bisa menyembah Allah dengan sepenuh hati. Kita tidak bisa menyembah Allah, memuji dengan tulus jika di hati kita ada ganjalan kebencian terhadap orang lain. Maka pujian dan penyembahan yang kita lakukan tidak akan sampai kepada Allah. Karena ada kebencian. Jadi kebencian akan menghalangi pujian dan penyembahan kita kepada Allah. Sebab itu, jika kita memiliki persoalan dengan orang lain, perselisihan dengan orang lain, sebelum kita memperbaiki hubungan kita dengan mereka yang berselisih dengan kita akan sulit untuk berdoa, sulit untuk memuji Tuhan. Karena memang di dalam hati kita, dalam pikiran kita, dipenuhi dengan kebencian. Kebencian terhadap orang yang belum dapat kita ampuni. Jadi sebab itu apa yang Alkitab ajarkan, firman Allah ajarkan, kalau terjadi sengketa antara kita dengan orang lain, segeralah perbaiki hubungan kita dengan orang lain segitu. Baru kita dapat menaikkan pujian dan penyembahan kepada Allah. Jika kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan sesama, maka itu juga berarti kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Karena Allah menolak pujian dan penyembahan yang kita naikkan ketika
kita masih menyimpan kebencian terhadap seseorang. Jadi kita bisa memuji, sepertinya kita memuji Tuhan dengan mengangkat tangan, tutup mata, bahkan mungkin dengan air mata berlinang. Tetapi kita belum memperbaiki hubungan kita dengan orang lain yang bersengketa. Maka pujian penyembahan kita sama sekali tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Yang harus kita perbaiki pertama-tama, sebelum kita pujian penyembahan kita diterima oleh Tuhan, naik seperti dupa yang harum ke hadapan Allah, kita harus memperbaiki hubungan kita dengan orang-orang yang bermasalah dengan kita. Orang-orang yang mungkin kita benci. Jadi hubungan yang tidak baik antara kita dengan sesama berarti juga kita tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Ya. Di dalam suratan Yohanes yang pertama, 1 Yohanes pasal 4, ayat 20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan dengan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi jelas untuk kita bisa katakan kita mengasihi Allah, kita juga harus bisa membuktikan itu dengan mengasihi sesama kita. Sekalipun ada ketidakcocokan. Sebab itulah Alkitab mengajarkan kita harus memperbaiki dulu hubungan dengan sesama kita. Baru kita dapat menyembah kepada Allah. Kalau tidak, persembahan kita, doa, pujian, penyembahan kita sia-sia. Dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat yang ke-24. Kita baca di mulai ayat 23. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah akan aku, dan kenalilah pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Di dalam penyembahan, pada saat kita memuji dan menyembah, itu adalah waktu untuk kita menguji, ya, menguji hati dan hidup kita. Apabila kita memiliki kebencian terhadap seseorang, maka tentu akan sulit keluar pujian dan penyembahan dari dasar hati kita. Sehingga
pujian, ya kita bisa berpura-pura seperti memuji Tuhan, berkata haleluya, puji Tuhan. Tetapi sesungguhnya kalau kita memiliki sengketa, perselisihan dengan orang lain, sesungguhnya pujian yang keluar itu mungkin hanya sekedar dari mulut saja, tapi tidak mungkin dari hati. Itu yang Alkitab katakan. Sehingga pujian dan penyembahan yang kita naikkan tidaklah menjadi dupa yang harum di hadapan Allah. Untuk itulah kita harus pertama-tama memperbaiki dulu hubungan kita dengan orang-orang yang bersengketa dengan kita. Dalam Matius pasal 5 ayat 23 sampai 25, kalau kita baca di situ dikatakan bahwa perbaiki dulu hubungan kita dengan sesama. Artinya perbaiki dulu hubungan kita dengan orang-orang yang kita benci sebelum kita menyembah Tuhan. Supaya pujian, penyembahan kita bisa menjadi sesuatu yang harum di hadapan Allah. Ya, jadi kalau kita memiliki masalah dengan orang lain, kita harus perbaiki dulu hubungan kita dengan orang tersebut, sehingga hubungan kita dengan Allah menjadi baik. Pujian, penyembahan yang kita naikkan kepada Allah menjadi suatu dupa yang harum di hadapan Allah. Tetapi kalau kita belum memperbaiki hubungan kita dengan sesama, maka pujian penyembahan kita hanya seperti sampai ke sebatas di suara kita bisa didengar. That's it. Di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 8, 1 Timotius 2 ayat 8. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Berdoa dengan menadah tangan yang suci. Apa artinya? Kita seolah-olah mengatakan, oh haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Tapi ada kemarahan, ada kedengkian, ada kebencian di dalam hati kita terhadap orang lain. Sudah saya sampaikan tadi bahwa kebencian akan menghalangi pujian dan penyembahan kita kepada Allah. Jadi kita perlu memperbaiki dulu hubungan kita dengan sesama. Apakah kita memiliki perselisihan dengan orang lain? Kita perbaiki dulu, barulah kita dapat menyembah Allah dan pujian kita menjadi sesuatu yang harum di hadapan Allah. Dan kalau sebentar kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Saya tidak tahu keadaan saudara, tapi dari firman Allah sudah jelaskan. Untuk kita memuji Tuhan saja, kalau dari hati kita ada perselisihan dengan orang lain, maka pujian, doa kita menjadi sesuatu yang sia-sia. Allah tidak berkenan. Dan sebentar kita akan makan dari minum dari
tubuh dan darah Yesus. Tubuh dan darah yang berkuasa itu, kita menyatu. Sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, selidiki hati kita, selidiki pikiran kita. Adakah hal-hal yang mengganjal kita untuk menerima berkat Allah melalui perjamuan Tuhan? Saya undang kita semua sebelum mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, bersama-sama kita berdoa. Kalau ada saudara-saudara yang memiliki perselisihan dengan orang lain, ada kebencian terhadap orang lain, bahkan mungkin saudara bisa benci anggota keluarga saudara sendiri tanpa mereka sadari bahwa ada kebencian itu dalam hati mereka, saudara. Perbaiki itu. Datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan. Kalau ada kebencian itu kita bisa minta kepada Tuhan untuk mengangkat kebencian itu. Sehingga kita boleh layak untuk mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan pada saat ini. Sama-sama kita tundukkan kepala. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam sorga, sebagian dari firman-Mu telah kami dengar, dan kami datang kepadamu Tuhan pada saat ini. Hamba-Mu menserahkan seluruh saudara-saudara yang mendengar dan menyaksikan acara ini. Hamba membawa ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Engkau tahu setiap hati, setiap pikiran yang ada. Dan kalau ada seperti yang tertulis dalam firman-Mu, orang yang memiliki kebencian terhadap orang lain, pada saat ini hamba-Mu datang kepadamu Tuhan. Engkau juga yang mau bekerja dalam hati orang tersebut untuk dapat memperbaiki hubungan dengan orang yang dibencinya. Kami datang kepadamu Tuhan, kiranya Engkau mau bekerja dalam hatinya untuk saat ini dia dapat mengakui segala kesalahan, dosa, pelanggaran yang telah dia lakukan, dan juga melepaskan kebencian itu terhadap orang yang dibencinya. Sehingga kami semua berlayak untuk mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan pada hari ini. Bekerjalah Tuhan dalam setiap hati, supaya kami memperoleh berkat melalui perjamuan Tuhan dan bukan kutuk. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.
Sebelum kita makan dan minum dari perjamuan Tuhan, saya akan membacakan ayat dari firman Allah. Setelah itu baru bersama-sama kita akan makan dan kemudian kita minum dari darah Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita makan dari tubuh Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita minum dari darah Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat Golgota, hidupku berubah. Terima kasih buat Golgotaku bebas. Hatiku bersyukur yang tak berkata. Terima kasih buat Golgotaku sama. Terima kasih buat Golgota, hidupku berubah. Terima kasih buat Golgotaku bebas. Hatiku bersyukur yang tak berkata. Terima kasih buat Golgotaku sama. Hatiku bersyukur yang tak terkata. Terima kasih buat Golgotaku sama. Kami berterima kasih Tuhan untuk pekerjaan-Mu yang telah Engkau lakukan di Golgota. Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Sekalipun dosa dan pelanggaran kami, Alkitab katakan seperti merah kirmisi, tapi Engkau mengampuni dan Engkau melupakan segala dosa pelanggaran kami. Sebab itu ajar kami juga Tuhan untuk dapat bisa mengampuni kesalahan kalau ada
kesalahan dari rekan-rekan, bahkan mungkin juga anggota keluarga. Berikanlah kami juga hati yang dapat mengampuni, hati yang lembut, hati yang mengasihi, seperti Engkau telah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sekarang saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, yang akan menyertai kita semua, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin.